Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Evelina Satria Salam, di mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya untuk prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai hakikat kurikulum. Nah, pada hakikat kurikulum ini kita akan dapat mengetahui apa saja itu konsep dasar kurikulum, yang kedua komponen-komponen kurikulum, dan yang ketiga adalah teori terkait kurikulum itu sendiri. Nah, yang pertama tadi menjelaskan pengertian kurikulum, menjelaskan kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Yang ketiga menjelaskan fungsi dan peranan kurikulum. Yang keempat mengidentifikasi, salah kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Evelina Satria Salam, pada kelas virtual mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya di prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi hakikat kurikulum. Nah, pada materi hakikat kurikulum ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah bagaimana konsep dasar kurikulum. Yang kedua, apa saja komponen dari kurikulum. Yang ketiga adalah teori-teori terkait kurikulum itu sendiri. Jadi harapannya ketika mahasiswa mempelajari materi hakikat kurikulum, setidaknya mereka dapat menjelaskan pengertian kurikulum. Yang kedua adalah dapat menjelaskan kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Yang ketiga, dapat menjelaskan fungsi dan peranan kurikulum. Yang keempat, dapat mengidentifikasi berbagai komponen-komponen yang ada pada kurikulum. Dan yang terakhir adalah dapat menjelaskan karakteristik teori perbedaannya dengan teori kurikulum yang lain. Nah, diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pola Student Center Learning mengharapkan bahwa guru itu bertindak sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran yang menitik beratkan pada method of inquiry. Begitupun juga dengan siswa. Siswa menunjukkan kinerja kreatif, apakah itu secara kognitif, psikomotor, maupun afektif secara utuh. Maka dari itu dibutuhkan sumber belajar yang multidimensi. Nah, dari ketiga komponen ini, guru, siswa, dan sumber belajar, semua dipengaruhi oleh lingkungan belajar. Maka dari itu, lingkungan belajar diharapkan dapat dirancang dan dapat disusun secara kontekstual, sebagaimana pola dari Student Center Learning. Nah, ada beberapa istilah yang ingin saya jelaskan. Ya, yang pertama yaitu istilah terkait dengan pengetahuan itu sendiri. Nah, pengetahuan itu dipandang sebagai sesuatu yang sudah jadi, sesuatu yang tinggal dipindahkan atau ditransfer, yaitu dari dosen ke mahasiswa, dari guru ke peserta didik atau siswa. Maka dari itu, pengetahuan adalah hasil bentukan atau hasil konstruksi atau hasil transformasi dari seseorang yang belajar. Nah, bagaimana dengan definisi dari belajar? Nah, belajar dapat mahasiswa saksikan bahwa belajar itu bukan hanya menerima pengetahuan dengan cara pasif atau reseptif, tetapi belajar adalah mencari dan mengkonstruksi atau mentransformasi pengetahuan itu secara aktif dan spesifik.
Nah, yang ketiga adalah istilah mengajar. Nah, istilah mengajar itu adalah menyampaikan pengetahuan. Apakah menyampaikan pengetahuannya berupa klasikal, yaitu berpartisipasi dengan siswa dalam membentuk pengetahuan baik secara individual maupun kelompok. Nah, definisi yang kedua adalah mengajar adalah menjalankan sebuah instruksi yang telah dirancang. Jadi, ketika seseorang ingin mengajar, perlu ada rancangan, ya, sebuah instruksi yang telah dirancang agar dalam menjalankan berbagai strategi di kelas itu dapat membantu siswa untuk dapat belajar secara efisien dan secara efektif. Jadi kesimpulannya adalah guru bukan lagi bagaimana mengajar dengan baik atau teacher center, tetapi bagaimana siswa atau peserta didik bisa belajar dengan baik dan berkelanjutan sebagaimana dengan pola student center learning yang telah saya sampaikan sebelumnya. Dengan kata lain, mengajar itu adalah mentransfer pengetahuan, transfer of knowledge, sedangkan belajar adalah atau learning adalah method of inquiry, yaitu siswa belajar mencari sendiri atau mentransformasi atau mengkonstruksi pengetahuan yang diperolehnya. Baik, kita lanjut lagi mengenai kurikulum. Nah, saat ini tentu mahasiswa maupun guru-guru yang ada di sekolah menerapkan yang namanya kurikulum tahun 2013 yang disingkat dengan K13. Jadi di materi ini saya akan menjelaskan bagaimana sih perubahan orientasi kurikulum 2013. Nah, berdasarkan konsorsium Sains, Teknologi, Seni tahun 1985 hingga 1998, kurikulum kita itu berbasis pada isi keilmuan. Sedangkan menurut konsep UNESCO tahun 1998, kurikulum itu berbasis pada kebudayaan. Nah, UNESCO menetapkan dua prinsip pendidikan, bahwasanya di dalam pendidikan ada istilah 4 pilar pendidikan. Yang pertama adalah learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Yang kedua adalah learning to do, jadi belajar melakukan. Dari apa yang telah diketahui, dia belajar untuk melakukan. Kemudian yang ketiga adalah learning to live together, yaitu belajar hidup dalam kebersamaan. Dan yang terakhir adalah learning to be, yaitu belajar menjadi diri sendiri. Kemudian ada lifelong education, yaitu pendidikan seumur hidup. Jadi UNESCO ini menetapkan dua prinsip ya. Yang pertama 4 pilar pendidikan, yang kedua adalah lifelong education. Berbeda halnya dengan definisi dari terminologi dalam kurikulum oleh Robert S. Sayce 1981. Ada beberapa istilah kurikulum yang digunakan. Ada namanya kurikulum foundation, yaitu kurikulum yang asas-asasnya memperhatikan filsafat bangsa, keadaan masyarakat dan kebudayaan. Yang kedua adalah kurikulum construction, yaitu membahas berbagai komponen. Ya. Jadi mahasiswa dapat melihat beberapa uraian terkait dengan apa saja itu kurikulum construction. Ya, mulai dari muncul pertanyaan apa yang dimaksud dengan masyarakat yang baik, kemana arah dan tujuan pendidikan, apa hakikat manusia, bagaimana merancang kurikulum, dan materi apa yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum development, yaitu bagaimana kurikulum dikembangkan dengan berbagai macam model pengalaman kurikulum. Ya. Kemudian yang keempat adalah kurikulum implementation, yaitu seberapa jauh kurikulum dilaksanakan di lapangan.
Dan yang kelima adalah kurikulum engineering, yaitu bagaimana kurikulum ini difungsikan sebagai sistem di sebuah sekolah dan dilaksanakan, kemudian dinilai apakah efektif atau tidak kurikulumnya dilaksanakan di sekolah tersebut, ya. Nah, maka dari itu di materi kali ini pun Ibu akan menjelaskan beberapa pengertian kurikulum di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana, seperangkat pengaturan, seperangkat penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Jadi itu poin-poin pentingnya, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta bagaimana caranya digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ya, jadi kurikulum itu adalah rambu-rambu untuk menjamin mutu dan menjamin kemampuan sesuai dengan program studi yang ditempuh. Baik, selanjutnya adalah konsep kurikulum. Nah, konsep kurikulum itu berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Kemudian bervariasi juga sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Nah, kira-kira aliran atau teori pendidikan apa yang digunakan? Kemudian dalam arti sempit, konsep kurikulum itu dapat diartikan sebagai kumpulan mata pelajaran atau bahan yang harus disampaikan guru. Sedangkan dalam arti luas lebih menekankan pada pengalaman. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kurikulum itu dipandang sebagai sebuah tujuan. Ini menurut Maurits Johnson, bahwa kurikulum itu beda dengan pengajaran, ya. Pengajaran itu adalah interaksi siswa dengan lingkungan, sedangkan kurikulum adalah rentetan hasil belajar yang diharapkan sesuai dengan tujuan. Nah, bisa dilihat di slide bahwa ada pola, ya. Pola antara siswa yang berinteraksi dengan lingkungan sehingga menghasilkan hasil pengajaran, itu adalah tujuan, ya. Pengajaran itu siswa, interaksi lingkungan yang berisi tentang perencanaan isi, kegiatan belajar mengajar, kemudian ada tahap evaluasi. Nah, hasilnya nanti apakah sesuai atau tidak? Nah, itu adalah terkait dengan kurikulum. Apa saja tujuan yang akan dicapai? Itu ada di bagian kurikulum. Nah, selanjutnya, kurikulum itu bisa dikatakan sebagai rancangan atau rencana. Menurut McDonald, bahwa sistem persekolahan itu terbentuk atas 4 subsistem. Jadi untuk berada di tahap kurikulum, ada tahap pertama yang harus dicapai, yaitu mengajar, yaitu kegiatan profesional guru. Kemudian belajar, upaya siswa sebagai respon. Yang ketiga adalah pengajaran, yakni interaksi belajar mengajar. Dan yang keempat adalah kurikulum, yaitu rencana sebagai pedoman. Kemudian bisa dilihat, ya, ada menurut Beocham. Kemudian ada juga menurut Tabah antara kurikulum dan pengajaran. Menurut Tabah ini singkatnya bahwa kurikulum itu merupakan tujuan umum atau akhir, isi dan metode yang lebih luas. Sedangkan kalau pengajaran itu lebih ke tujuan khusus, ya, atau lebih sempit. Nah, ini bisa dilihat lagi, kurikulum itu mengindikasi rencana untuk mendidik siswa. Jadi yang berisi komponen-komponen kurikulum. Ini bisa dilihat. Kita lanjut saja. Ini sama yang tadi, ya, bahwa menurut Tabah ada dilema, ya.
ada dilema antara definisi kurikulum yang terjadi karena tidak dapat meletakkan posisi antara dua kutub. Nah, ini tadi apa itu dua kutubnya, yaitu mengenai kurikulum dan pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau kurikulum itu bersifat umum, sedangkan pembelajaran itu lebih bersifat spesifik. Nah, selanjutnya kurikulum dapat dikatakan sebagai kurikulum plan, yang berarti dokumen, dan ada juga istilahnya aktual kurikulum yang merupakan kegiatan nyata. Nah, kurikulum plan itu berisi tentang serangkaian mata pelajaran, silabus, program kegiatan pembelajaran, sedangkan kalau aktual kurikulum itu adalah proses pembelajaran, proses evaluasi, asesmen, dan penciptaan suasana pembelajaran. Sama yang tadi ya. Nah, sekarang yang materi ketiga atau kedua, yaitu terkait dengan bagaimanakah kedudukan kurikulum. Nah, secara singkat, posisi kurikulum dapat kita simpulkan menjadi tiga, yaitu kurikulum sebagai konstruk. Kurikulum sebagai konstruk yaitu kurikulum itu bisa dikatakan sebagai peta, bisa dikatakan sebagai rambu-rambu. Nah, yang kedua, kurikulum sebagai jawaban untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berkenaan dengan pendidikan. Artinya, ketika kurikulum ini kita sudah buat rambu-rambunya, tentu dari rambu-rambu itu dapat menyelesaikan berbagai masalah, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kurikulum untuk membangun kehidupan masa depan yang didasarkan atas kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan berbagai rencana pengembangan dan pembangunan bangsa. Jadi dapat diartikan bahwa dengan adanya kurikulum, dengan adanya peta, konsep, rencana, konsep masa lalu atau proses pembelajaran pertama yang misalkan kurang bagus bisa diperbaiki di kurikulum selanjutnya atau rancangan selanjutnya, sehingga dapat membangun kehidupan masa depan yang lebih baik demi pengembangan dan pembangunan dalam pendidikan. Nah, maka dari itu kurikulum sangat penting bagi beberapa pihak yang terlibat di sekolah, apakah itu guru, kepala sekolah, masyarakat, maupun yang lain. Khususnya sih kalau di prodi PGMI tentu sangat penting bagi guru SD ya, yaitu guru, ada istilahnya guru mata pelajaran, ada juga istilahnya guru kelas, kalau saya tidak salah ya. Selanjutnya, fungsi dan efektivitas kurikulum. Nah, jadi kurikulum ini sangat berfungsi baik bagi guru, baik bagi kepala sekolah maupun bagi masyarakat sekolah atau warga sekolah. Nah, bagaimana dengan efektivitas kurikulum itu sendiri? Nah, efektivitas diartikan sejauh mana suatu tindakan berpengaruh secara positif terhadap hal lain. Jadi dapat dikatakan kurikulum dikatakan efektif jika dapat berinteraksi secara tepat dengan kompetensi guru dan membantu siswa dalam mengukur pengalaman belajar sesuai kebutuhannya dan memproduksi outcome pendidikan yang diharapkan. Jadi itu efektivitas dari kurikulum. Dan yang terakhir adalah komponen-komponen kurikulum. Ada beberapa, yaitu mulai dari tujuan, isi, struktur program, organisasi, proses belajar mengajar, dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi sebagai sebuah sistem, komponen kurikulum memiliki keterkaitan yang bersifat harmonis dan tidak saling bertentangan. Jadi mulai dari tujuan hingga evaluasi itu saling berkaitan satu sama lain. Ini bisa dilihat apa saja itu komponen tujuan.
apa saja itu komponen isi dan apa saja itu komponen organisasi. Nah, maka dari itu, anatomi kurikulum merupakan ada tujuan yang ingin dicapai melalui materi, melalui proses. Nah, dari proses ini dievaluasi. Ya. Nah, materi terakhir yaitu tadi yang terkait dengan teori-teori kurikulum, bisa dilihat dan bisa dibaca nanti, mulai dari teori kurikulum Franklin Bobbitt tahun 1920, ada Caswell 1947, kemudian Rob W. Taylor 1963, McDonald, Moritz Johnson. Ya, itu adalah teori-teori terkait kurikulum ya. Bisa dilihat nanti perbedaannya. Nah, yang terakhir adalah apa sih landasan inti dari penyusunan kurikulum? Nah, landasan inti dari penyusunan kurikulum yaitu yang pertama, bertolak dari kehidupan dan pekerjaan orang tua. Yang kedua, menjadi luas, meliputi semua unsur kebudayaan. Bersumber pada anak yaitu bagaimana kebutuhan anak, bagaimana perkembangan anak dan bagaimana minat anak. Anak yang dimaksud itu adalah bisa siswa ataupun peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan pengalaman kurikulum yang sebelumnya. Yang kelima, nilai atau value. Yang keenam adalah kekuasaan sosial dan politik. Jadi sumber atau landasan inti penyusunan kurikulum ada 6, sehingga muncul kurikulum sesuai dengan outcome yang diharapkan. Ya, demikian materi terkait dengan hakikat kurikulum, mulai dari pengertian kurikulum, konsep dasar kurikulum, komponen-komponennya, maupun dengan teori-teori perkembangan kurikulum itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Tetap semangat dan stay healthy, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.